silakan membenciku, tapi janganlah kebencianmu kepadaku mengakibatkan dirimu kehilangan iman, sehingga tidak lagi mempercayai musibah adalah takdir dari Allah. Mengenai agenda pledoi hari ini, Bang? Kalau dari pembelaan saya sudah jelas ya, bagaimana saya urai satu peristiwa-peristiwa itu, di mana memang ada dua peristiwa hukum, peristiwa kilometer 10 dan peristiwa di rumah sakit. Peristiwa kilometer 10 itu memang Gaga yang kecelakaan. Begitu kecelakaan masuk rumah sakit pada tanggal 8, itu menjadi urusan rumah sakit. Nah, dari urusan rumah sakit ada 4 hari tenggang waktu. Apa yang terjadi itu bukan menjadi urusannya Gaga. Gaga hanya melakukan kelalaian menyebabkan kecelakaan di kilometer 10. Nah, setelah itu masuk rumah sakit, dari rumah sakit tanggal 15 baru dilakukan operasi. Jadi silakan masyarakat bisa menilai apa yang telah dilakukan Gaga. Apakah memang dia yang melakukan semua yang menyebabkan seseorang itu semakin parah lukanya. Seperti itu. Anda semua lihat semua tadi, saya uraikan satu persatu peristiwanya, dan memang tidak ada tindakan-tindakan. Yang lebih parah lagi, dia tidak punya alat. Tapi kenapa membiarkan berhari-hari? Begitu ketahuan ada dislok, dia punya tulang belakang, baru dirujuk ke rumah sakit lain. Kenapa nggak dari awal-awal? Seperti itulah. Jadi silakan nanti. Yang penting saya beberkan semua. Ada kelalaian, ada kesalahan Gaga, tapi tidak semua itu adalah kesalahannya Gaga. Seperti itu. Dan dia juga titip surat kepada saya. Ini mungkin kalau belum ditanya lagi, ini ada surat terbukanya Gaga. Saya ini Gaga itu membuat surat terbuka yang ditujukan kepada beberapa orang di sini. Jika saya diizinkan, saya akan bacakan halaman 1 dan halaman terakhir supaya tidak banyak yang saya. Nanti ini saya kasih. Yang pertama itu surat terbuka Gaga Muhammad. Izinkan saya memberikan judul dalam surat terbuka ini dengan judul Hidupku di antara kekuatan cintanya dan hukum. Surat terbuka ini saya tujukan untuk yang tertutup mata hatinya, untuk yang pernah tersakiti dan penyebar fitnah, kepada mereka yang masih terbuka mata hatinya, untuk para sahabat, rekan-rekan media. Halaman selanjutnya saya tidak baca, biar saya kasih nanti teman-teman. Saya bacakan permintaan terakhir dari Gaga. Dia hanya menyampaikan pesan kepada mereka yang masih terbuka mata hatinya, dan juga kepada pihak-pihak yang telah membenciku dengan secara membabi buta, mencampuri proses persidangan ini dengan membentuk opini sedemikian rupa, serta memfitnahku betapa jahatnya saya. Dengan ini saya meminta maaf dan sekaligus mendoakan agar para pembenciku diberi hidayah oleh Allah. Pada kesempatan ini pula izinkan saya ingatkan sebagai berikut, ya. Saya bacakan, nanti Anda putus saja. Ya, Gaga bilang, silakan membenciku, tapi janganlah kebencianmu kepadaku mengakibatkan dirimu kehilangan iman, sehingga tidak lagi mempercayai musibah adalah takdir dari Allah. Yang 2, silakan membenciku, tapi kebencian dengan nalar dan logika, bukan kebencian dengan menaburkan fitnah yang keji melalui media sosial. Saya ingatkan, janganlah Anda menari-nari di atas penderitaan keluarga Laura Anna dengan panjat sosial, serta mencari panggung untuk mengkais rezeki dengan menaburkan abu jenazahnya di media sosial milikmu, yang mengakibatkan almarhum Laura Anna tidak tenang dalam kematiannya. Saya ingatkan, kita semua adalah manusia yang tidak akan mampu mengatur takdirnya sendiri. Terima kasih atas segalanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jakarta 10 Januari, Gaga Muhammad.